Bayangkan sebuah perseteruan keluarga yang berlangsung selama hampir 2000 tahun. Sebuah perseteruan yang tidak hanya melibatkan kerabat jauh, tetapi telah membelah dunia menjadi dua. Sebuah perselisihan yang telah meruntuhkan raja-raja, menggambar ulang peta, dan menjadi penyebab beberapa perang paling brutal dalam sejarah. Meskipun tanah dan emas selalu menjadi rebutan, hadiah sejati dari pertempuran ini adalah sesuatu yang lain, jiwa manusia. Sejak kekristenan terpecah antara Barat dan Timur, Roma dan Konstantinopel, Katolik dan Ortodoks, kita semua hidup, sadar atau tidak, di bawah pengaruh salah satu dari kedua belah pihak ini. Dan yang paling menakjubkan, setiap pihak benar-benar yakin bahwa merekalah satu-satunya pewaris kebenaran. Bagi mereka, pihak lain hanyalah tiruan, sebuah kesalahan, sebuah penyimpangan berbahaya di jalan menuju keselamatan. Tapi siapa yang bisa menjadi hakim dalam perselisihan yang begitu kuno dan penuh gairah? Seorang sejarawan, ia terpenjara oleh dokumen yang ditemukannya dan budaya tempat ia dibesarkan. Seorang teolog, ia terikat oleh aturan dan dogma imannya sendiri. Seorang umat, ia melihat segalanya melalui emosi dan pengalaman pribadinya. Sebuah putusan yang adil sepertinya selalu mustahil hingga sekarang. Kami memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bagi banyak orang akan tampak tidak sopan, tetapi bagi yang lain adalah satu-satunya jalan logis di zaman kita. Kami menyingkirkan manusia dari persamaan. Kami menghilangkan emosi, ketakutan akan hukuman, pengabdian buta kebanggaan nasional. Kami hanya menyisakan data yang dingin dan murni. Kami memasukkan segudang informasi yang menggambarkan 2 milenium sejarah Kristen ke dalam sebuah sistem analisis, aksioma. Tujuannya bukanlah sesuatu yang mustahil seperti menemukan Tuhan. Tujuannya adalah sesuatu yang lebih dingin dan terukur, menganalisis koherensi. Tujuannya adalah untuk menemukan gereja mana di antara dua gereja besar ini yang berhasil mempertahankan proyek asli pendirinya dengan lebih sedikit kesalahan dan distorsi. Demikianlah lahir protokol yang kami sebut kode asli. Sebelum analisis apapun, kami perlu mendefinisikan apa yang harus diukur. Bagi sebuah mesin, kata-kata seperti kebaikan atau keadilan tidak berarti apa-apa. Itu adalah konsep-konsep kosong. Untuk membuat algoritma bekerja, kami harus mengubah etika menjadi angka. Kami mulai dengan menetapkan standar acuan, titik nol kami, dasar yang akan menjadi pembanding bagi semua lapisan sejarah. Kami menggunakan teks-teks perjanjian baru. Aksioma memproses lebih dari 5.000 naskah kuno dalam bahasa Yunani, untuk membersihkan teks dari semua yang ditambahkan kemudian, dari kesalahan para penyalin, menciptakan apa yang kami sebut sebagai inti etis fundamental. Inti ini berisi pedoman langsung dari pendiri kekristenan. Kalimat-kalimat seperti, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, atau kasihilah musuhmu, diubah menjadi vektor perilaku. Mesin mengidentifikasi 144 parameter yang akan mendefinisikan komunitas Kristen yang ideal. Di antaranya, indeks penolakan kekerasan, koefisien distribusi kekayaan, tingkat hierarki kekuasaan yang dalam kode asli hampir datar, dan tingkat fleksibilitas dalam aturan. Dan sejak awal mesin menemukan anomali besar pertama. Analisis teks-teks abad pertama menunjukkan bahwa struktur aslinya adalah jaringan yang terdesentralisasi dengan ikatan horizontal. Gereja-gereja saat ini, baik Katolik maupun Ortodoks, adalah piramida kekuasaan yang kaku dan vertikal. Ini adalah penyimpangan mencolok pertama dari pola aslinya. Jelas bahwa keduanya telah berubah. Pertanyaan sebenarnya adalah, perubahan mana yang lebih dalam dan lebih jauh menyimpang dari permulaan? Mesin mendefinisikan distorsi dengan cara yang sangat spesifik, seperti sinyal radio jernih yang dikirim 2000 tahun yang lalu. Setiap abad, setiap konsili, setiap terjemahan, sebuah derau ditambahkan. Derau ini adalah ambisi manusia, permainan kekuasaan, kepentingan politik, ciri budaya setiap bangsa. Mesin hanya mengukur rasio antara sinyal asli dan derau yang terakumulasi. Untuk melakukan analisis ini, kami membagi data menjadi 2 blok raksasa. Blok Barat mencakup seluruh warisan Roma, dari paus-paus pertama hingga keputusan-keputusan terbaru. Teks-teks dari Thomas Aquinas, perintah-perintah yang menciptakan inkuisisi, laporan keuangan Bank Vatikan, statistik misi amal,
dan data skandal pelecehan. Blok Timur berisi sejarah Konstantinopel dan Moskow, hukum-hukum Bizantium, tulisan-tulisan para mistikus gurun, hubungan kedekatan dengan raja dan kaisar, serta khotbah-khotbah politik masa kini. Dengan semuanya terorganisir, kami mengajukan pertanyaan mendasar. Sistem manakah dari keduanya yang tetap paling setia pada inti etis dari permulaan itu? Jawaban yang mulai muncul lebih rumit daripada sekadar ini atau itu. Sistem menunjukkan anomali fundamental, perbedaan dalam metode operasinya sendiri. Barat, menurut analisis awal, mengikuti jalan pembaruan yang konstan. Gereja Roma, sepanjang sejarah, terus-menerus memperkenalkan aturan dan doktrin baru. Perkembangan dogma infalibilitas paus, konsep purgatorium doktrin sosial, semua ini ditafsirkan sebagai upaya untuk menyesuaikan proyek asli dengan realitas dunia yang terus berubah. Untuk bertahan hidup, strategi ini cerdas. Ini meningkatkan kemampuan adaptasi. Tetapi dari sudut pandang pelestarian yang asli, setiap pembaruan merupakan akumulasi penyimpangan. Koefisien kebaruan dalam Katolisisme melebihi 45% dibandingkan dengan teks-teks abad pertama. Ortodoksi di sisi lain memilih strategi konservasi total. Di sini upayanya adalah untuk membekukan sistem dalam keadaan seperti setelah 7 konsili besar pertama. Ini menciptakan ilusi kuat akan ketidakberubahan. Namun, analisis mengungkapkan sesuatu yang paradoks. Penolakan untuk memperbarui menyebabkan akumulasi kesalahan kompatibilitas. Dunia berubah, tetapi struktur gereja mencoba mengabaikan perubahan-perubahan ini yang mengakibatkan perpecahan internal dan isolasi. Dengan mencoba melestarikan tulisan, tradisi Timur seringkali kehilangan semangat, menggantikan tindakan etis dengan ritual yang rumit, namun statis. Tetapi untuk memahami akar perpecahan ini, kita perlu pergi ke momen yang tepat ketika keretakan itu menjadi jurang pemisah. Sabtu, 16 Juli 1054, Konstantinopel, Basilika Hagia Sophia. Udara terasa berat dengan aroma dupa saat para klerus bersiap untuk liturgi. Pada saat itu, 3 pria berpakaian Latin memasuki kuil. Mereka tidak berlutut, tidak membuat tanda salib. Mereka berjalan langsung ke altar jantung suci kekristenan Timur dan meletakkan sebuah perkamen di sana. Kemudian mereka berbalik, mengebaskan debu dari sepatu mereka, dan pergi, hanya menyatakan satu kalimat, Tuhan melihat dan menghakimi. Perkamen itu adalah surat ekskomunikasi. Momen itu menandai akhir dari gereja yang bersatu, dan awal dari kisah 2 musuh yang tidak dapat didamaikan. Buku-buku sejarah menyebutnya skisma besar, dan berbicara tentang perselisihan teologis, tentang roti dengan atau tanpa ragi. Tetapi aksioma tidak membaca buku sejarah. Ia menganalisis data mentah, surat menyurat, catatan ekonomi, dan peta politik pada masa itu. Untuk menjawab pertanyaan siapa yang sebenarnya memulai pertengkaran, mesin melacak profil 2 orang di pusat badai. Di satu sisi, Kardinal Humbertus, utusan Paus. Di sisi lain, Mikhail Kerularios, Patriark Konstantinopel. Apa yang ditemukan analisis dalam kata-kata dan surat-surat mereka sangat menghancurkan. Indeks kerendahan hati, sebuah kebajikan Kristen yang fundamental, pada keduanya praktis 0. Sementara itu, koefisien kehausan akan kekuasaan meledak di grafik. Percakapan di antara mereka lebih mirip bentrokan 2 perusahaan totaliter yang memperebutkan pasar daripada dialog para gembala. Perselisihan tentang roti, misalnya, tampak sepele. Roma menggunakan roti tidak beragi, Konstantinopel roti beragi. Bagi Timur, ragi melambangkan jiwa kehidupan. Bagi Barat, roti tidak beragi adalah simbol kemurnian. Sebuah detail, bukan? Salah. Itu adalah penanda identitas, sebuah seragam. Perdebatan tentang roti hanyalah alasan yang sempurna untuk mengungkapkan kebencian yang sudah ada. Tetapi penyebab sebenarnya dari perpecahan itu yang digali mesin dari arsip ada dalam sebuah dokumen. Selama berabad-abad, dokumen itu dianggap sebagai dasar kekuasaan kepausan yang disebut Donasi Konstantinus. Di dalamnya, Kaisar Konstantinus diduga telah memberikan kekuasaan atas seluruh dunia barat kepada Paus pada abad keempat.
Analisis linguistik teks tersebut konklusif. Itu adalah penipuan. Sebuah pemalsuan kasar, penuh dengan kata-kata dan ungkapan yang baru akan muncul dalam bahasa Latin 400 tahun kemudian. Klaim kekuasaan absolut Roma didasarkan pada kebohongan. Humbertus bertindak berdasarkan hak yang dibuat-buat. Tetapi ini tidak menjadikan Konstantinopel korban yang tidak bersalah. Jauh dari itu, analisis tindakan Patriark Mikhail menunjukkan tingkat provokasi yang sangat tinggi. Setahun sebelum perpecahan, ia memerintahkan penutupan semua gereja Latin di kotanya. Para pastor diusir dan roti tidak beragi, objek perselisihan dilemparkan ke lumpur dan diinjak-injak. Mikhail tidak bertindak seperti penjaga iman, tetapi seperti seorang raja yang ingin menyingkirkan pesaing. Ia tidak mencari kebenaran, ia mencari kedaulatan absolut. Dan puncak dari segalanya adalah tuduhan terakhir Humbertus, yang menyalahkan orang-orang Yunani karena menghapus kata filioque dari Credo. Mesin memeriksa teks asli Credo dari tahun 381. Kata itu tidak ada di sana. Orang-orang Yunani tidak menghapus apapun, Romalah yang menambahkannya berabad-abad kemudian atas inisiatifnya sendiri. Tuduhan Humbertus tidak hanya salah, tetapi juga tidak masuk akal. Probabilitas bahwa ia sengaja berbohong menurut perhitungan adalah 93%. Konfrontasi itu tak terhindarkan. Roma bersalah atas penipuan dan agresi, Konstantinopel atas provokasi dan nasionalisme. Pada tahun 1054, keduanya melakukan tindakan penghancuran diri secara spiritual. Kekuasaan adalah obat paling kuat yang pernah dikenal umat manusia. Lebih kuat dari opium, dari emas, dari cinta. Sejarah peradaban adalah sejarah perebutan hak untuk memberi perintah dan memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Ketika kelompok kecil itu muncul di Yudea 2 milenium yang lalu, mereka mengusulkan gagasan kekuasaan yang revolusioner, pembalikan total piramida. Pemimpin adalah orang yang membasuh kaki orang lain. Tetapi waktu berlalu, kelompok pinggiran itu menjadi agama negara, dan godaan kekuasaan menjadi ujian tertinggi. Bagaimana mengelola jutaan jiwa? Bagaimana menjaga persatuan? Jawaban yang diberikan oleh Roma dan Konstantinopel sangat berbeda. Barat membangun struktur kekuasaan vertikal yang paling sempurna dan tahan lama dalam sejarah. Sebuah monarki absolutis tipe teokratis. Di pusat segalanya, satu sosok tunggal, Paus. Sebuah dokumen dari abad ke-11, Dictatus Papae, merangkum gagasan itu. Hanya Paus Roma yang universal, hanya dia yang bisa memberhentikan uskup, hanya dia yang bisa memberhentikan kaisar. Tidak ada yang bisa membatalkan keputusannya, tetapi dia bisa membatalkan keputusan siapapun. Dari sudut pandang manajemen, ini brilian. Sebuah perintah dari Vatikan sampai seketika ke keuskupan paling terpencil di Chile atau Filipina. Efisiensi administratifnya sangat tinggi, tetapi sentralisasi ini menciptakan kerentanan yang fatal, titik tunggal kegagalan. Jika semua kekuasaan dan semua kebenaran terkonsentrasi pada satu orang, biaya kesalahan pribadinya menjadi bencana bagi seluruh sistem. Dan kesalahan-kesalahan itu sangat besar. Paus Alexander ke-6, Paus dari keluarga Borgia, mengubah Vatikan menjadi pusat transaksi kotor dan sarang amoralitas. Bagaimana bisa perwakilan Tuhan di bumi menjadi seorang pria dengan indeks korupsi yang lebih tinggi daripada seorang penjahat biasa? Kekuasaan absolut juga menghasilkan kerahasiaan absolut. Skandal pelecehan yang mengguncang dunia Katolik pada abad ke-21 hanya mungkin terjadi karena struktur ini. Sistem melindungi dirinya sendiri, bukan para korban. Uskup menutupi pastor, kardinal menutupi uskup, semua demi tidak menodai reputasi institusi. Timur, di sisi lain, tampak jauh lebih dekat dengan cita-cita asli. Tidak ada pemimpin tertinggi. Ortodoksi adalah sebuah keluarga dari 15 gereja independen. Patriark Konstantinopel hanyalah yang pertama di antara yang sederajat, tanpa kekuasaan untuk memberi perintah kepada Moskow atau Beograd. Keputusan diambil bersama, sebuah sistem yang disebut konsiliaritas, tampak lebih demokratis, tetapi di sini tersembunyi kelemahan berbahaya lainnya. Tanpa pusat kekuasaan yang kuat untuk menahan penguasa sekuler,
Gereja Ortodoks secara historis selalu jatuh ke dalam ketergantungan pada negara. Simfoni antara kaisar dan patriark di Bizantium hampir selalu berakhir dengan kaisar yang memimpin orkestra. Kaisar mengangkat dan memberhentikan patriark seolah-olah mereka adalah menteri. Contoh paling brutal terjadi di Rusia. Pada tahun 1721, Tsar Piotr yang Agung menghapuskan patriarkat begitu saja. Ia memenggal kepala gereja dan menggantinya dengan sebuah kementerian urusan keagamaan yang dikepalai oleh seorang pejabat pemerintah, seringkali seorang militer. Selama 200 tahun, gereja Rusia dikelola seperti resimen tentara. Tetapi kekuasaan hanyalah alat. Kengerian yang sesungguhnya dimulai ketika alat itu digunakan untuk membunuh atas nama Tuhan. Ada sebuah perintah yang tidak memerlukan penafsiran, garis merah fundamental yang mengatakan jangan membunuh. Itulah garis merahnya. Ketika sebuah agama mengangkat pedang, ia berhenti menjadi jembatan menuju yang suci dan hanya menjadi satu geng lagi. Barat adalah yang pertama mengubah perang menjadi tindakan suci. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II meluncurkan perang salib pertama. Logika kode asli dibalik. Membunuh dalam perang, yang merupakan dosa, menjadi jalan menuju pengampunan. Bunuh seorang kafir dan dapatkan tiket menuju surga. Itu adalah kampanye pemasaran yang brilian dan mengerikan. Selama pembantaian kaum bidat di Prancis Selatan, seorang komandan Katolik konon mengucapkan kalimat terkenal, "Bunuh mereka semua. Tuhan akan mengenali miliknya." Tetapi penemuan paling mengerikan dari Barat melampaui perang suci itu sendiri, dengan menciptakan sebuah pengadilan suci yang dikenal sebagai inkuisisi. Mesin teror birokratis pertama dalam sejarah. Ada manual, protokol interogasi, algojo pegawai negeri, dan notaris yang mencatat setiap jeritan korban di bawah siksaan. Banyak yang percaya bahwa Timur tidak pernah memiliki hal serupa, tetapi itu tidak benar. Teror ortodoks berbeda, tetapi tidak kalah berdarah. Kekerasan ortodoks memiliki metode yang berbeda. Ia didelegasikan kepada negara. Gereja menunjuk musuh dan tsar menghancurkannya. Contoh paling jelas adalah skisma Rusia pada abad ke-17. Karena perselisihan tentang cara membuat tanda salib dengan 2 jari atau 3 gereja resmi, dengan dukungan negara melancarkan perang terhadap rakyatnya sendiri, kaum percaya lama. Sebuah biara yang menolak menerima aturan baru dikepung selama 8 tahun. Ketika pasukan tsar menyerbu, dari 500 biarawan, hanya 14 yang dibiarkan hidup, yang lainnya dieksekusi dengan kejam. Hal ini menimbulkan fenomena unik dan mengerikan di dunia ortodoks, yang dikenal sebagai pembakaran sukarela, pengorbanan diri massal dengan api. Melihat regu kematian mendekat, seluruh komunitas mengunci diri di lumbung kayu dan membakar diri mereka sendiri, pria, wanita, dan anak-anak. Lebih dari 20.000 orang tewas dalam kobaran api itu. Siapa yang bersalah? Intoleransi gereja resmi yang mendorong umatnya ke dalam perangkap api. Roma membangun sebuah kekaisaran roh, Moskow, sebuah benteng tradisi. Tetapi fondasi kedua struktur itu ternoda oleh darah. Di balik semua kekerasan, semua kekuasaan, dan semua darah, selalu ada sebuah gagasan. Orang tidak membunuh hanya untuk membunuh. Mereka membunuh demi kebenaran yang mereka yakini. Dan kebenaran yang memecah belah kekristenan secara definitif tersembunyi dalam satu kata, sebuah istilah yang sebagian besar orang hari ini belum pernah mendengarnya, filioque. Mungkin terdengar gila bahwa sebuah kata dalam bahasa Latin memiliki dampak lebih besar dalam sejarah daripada seluruh pasukan, tetapi itulah yang terjadi. Itu adalah sebuah bom intelektual yang tidak menghancurkan kota-kota, tetapi membelah 2 cara berpikir 2 peradaban. Kunci untuk memahami semua ini ada dalam kode asli. Pada tahun 381, sebuah konsili besar menetapkan rumusan iman Kristen. Di dalamnya dikatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa. Titik. Allah Bapa adalah satu-satunya sumber, mata air misterius dari segalanya. Tetapi 200 tahun kemudian, di Spanyol, para uskup setempat
untuk menyelesaikan masalah dengan kaum bidat yang merendahkan sosok Kristus, memutuskan untuk melakukan sedikit perubahan. Mereka menambahkan satu kata dalam bahasa Latin filioque yang diterjemahkan sebagai dan dari putra. Rumusan itu sekarang mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Putra. Tampak seperti penyesuaian teknis, sebuah koreksi sederhana untuk memperkuat keilahian Kristus. Namun di timur, perubahan ini dipandang sebagai sebuah bencana. Alasannya sangat dalam. Bagi pemikiran timur, keilahian adalah seperti satu sumber tunggal Bapa. Dari mana mengalir dua sungai yang sama pentingnya, Putra yang adalah akal, firman, dan Roh yang adalah kehidupan, kebebasan. Roh itu bebas, tidak terduga seperti angin. Perubahan dari Barat mengubah gambaran ini. Dengan mengatakan bahwa Roh juga berasal dari Putra, logika diubah selamanya. Kehidupan, Roh, sekarang tunduk pada akal, Putra. Misteri ditundukkan pada logika, dan perubahan ini mengubah segalanya. Pada saat itulah Barat dan Timur mulai memandang Tuhan yang sama dan melihat dua realitas yang sama sekali berbeda. Barat, dipersenjatai dengan logika baru ini, mulai percaya bahwa Tuhan dapat dipahami, dirinci, dan bahkan dibuktikan oleh akal, seperti yang dilakukan Thomas Aquinas. Alam semesta menjadi teka-teki logika raksasa yang diciptakan oleh akal ilahi, dan umat manusia diizinkan untuk memecahkannya. Inilah yang melahirkan skolastisisme, universitas-universitas, dan pada akhirnya ilmu pengetahuan modern. Dunia kehilangan pesonanya, diubah menjadi objek untuk dipelajari dan dikuasai. Ini memberi Barat keuntungan teknologi dan material yang sangat besar, tetapi harganya mahal. Jika Roh sumber rahmat tunduk pada akal, Putra, dan Paus adalah perwakilan Putra di bumi, maka gereja mulai melihat dirinya sebagai administrator rahmat. Keselamatan menjadi sesuatu yang hampir yuridis, sumber daya yang dapat didistribusikan oleh institusi, seperti yang terlihat dalam penjualan indulgensi. Roh Kudus dikekang oleh birokrasi. Timur, dengan menolak perubahan itu, menyelamatkan misteri. Di sana, Roh tetap bebas dari logika, bertindak di mana dan bagaimana ia kehendaki. Ini memicu mistisisme yang mendalam dan ketidakpercayaan terhadap akal manusia. Untuk apa mencoba menguraikan dunia, jika tujuan yang lebih besar adalah untuk bersatu dengan cahaya ilahi yang berada di atas segala pemahaman? Mereka melestarikan keindahan dan misteri iman asli, tetapi membayarnya dengan kekalahan di dunia material. Sementara Barat, didorong oleh logika filioque, menaklukkan planet ini, Timur menutup diri di biara-biaranya, menjaga kebenaran yang tidak lagi dapat diterjemahkannya ke dunia luar. Dan, tentu saja, ada permainan kekuasaan. Dengan mengubah kredo universal atas inisiatifnya sendiri, Roma tidak hanya melakukan teologi. Ia menyatakan bahwa ia memiliki wewenang untuk mengubah aturan main bagi semua orang, tanpa meminta izin. Itu adalah tindakan supremasi. Barat berkata, "Ya, kami bisa karena Paus adalah penjaga kebenaran." Timur menjawab, "Tidak, kalian tidak bisa, karena kebenaran adalah milik seluruh gereja, bukan satu orang saja." Dari sudut pandang prosedur, Timur benar. Roma bertindak seperti seorang programmer yang menganggap dirinya lebih pintar dari arsitek asli sistem tersebut. Satu kata ini menciptakan dua tipe manusia. Barat, yang berfokus pada Kristus sebagai manusia, melahirkan humanisme dan renaissance. Tuhan menjadi lebih dekat, lebih mudah dipahami. Timur, yang berfokus pada Bapa yang misterius, menghasilkan rasa kerendahan hati yang mendalam, tetapi juga fatalisme. Itu adalah pilihan tragis antara kebenaran dan efisiensi, antara kemurnian dan kemajuan. Gereja Ortodoks dapat berbangga karena tidak pernah mengubah satu koma pun dari kredo kuno, tetapi ia menjadi museum dari kebenaran yang sedikit orang pahami. Gereja Katolik dapat berbangga karena telah membangun sebuah peradaban, tetapi ia melakukannya di atas fondasi teologis yang telah diubahnya sendiri. Filioque adalah pisau bedah yang melakukan lobotomi pada otak kekristenan, memisahkan logika dari intuisi, dan pemisahan ini tidak hanya akan tetap ada di buku-buku, ia akan diukir di batu, dilukis di kayu, dan dinyanyikan dalam nada yang sama sekali berbeda. Jika Anda percaya pada Tuhan logika, Anda membangun katedral gotik,
sebuah persamaan dari batu yang menjulang ke langit. Jika Anda percaya pada Tuhan misteri, Anda membangun gereja yang rendah dan gelap, di mana wajah-wajah keemasan menatap Anda dari keremangan, berbicara langsung ke jiwa Anda. Teologi, betapapun abstraknya, selalu memberi bentuk pada dunia fisik. Barat dan Timur tidak hanya memikirkan Tuhan dengan cara yang berbeda, mereka menciptakan lingkungan yang sama sekali berbeda untuk bertemu dengannya, menggunakan arsitektur, seni, dan musik sebagai alat untuk membentuk pengalaman manusia. Mereka mengembangkan teknologi dampak neurologis yang dirancang untuk menanamkan citra Tuhan langsung ke alam bawah sadar melalui indera. Semuanya dimulai dari arsitektur, dari struktur fisik iman itu sendiri. Gotik Barat adalah vektor yang menunjuk ke atas, dengan puncak-puncaknya, lengkungan-lengkungan runcing, dan jendela-jendela kaca patri yang hilang di ketinggian. Geometri sebuah katedral seperti di Köln atau Notre Dame dirancang untuk satu hal, menunjukkan kepada individu betapa kecilnya ia di hadapan kebesaran Tuhan. Ketinggian yang menjulang memaksa pandangan ke atas, ke langit yang tak terjangkau. Ini adalah arsitektur yang menimbulkan perasaan takjub dan hormat, hampir seperti keterkejutan suci. Tuhan ada di atas sana, jauh, arsitek agung, ahli matematika surgawi. Katedral adalah pengadilan Tuhan, tempat di mana Anda masuk dengan mengharapkan sebuah putusan. Gereja Ortodoks bekerja dengan algoritma yang sama sekali berbeda. Hagia Sophia di Konstantinopel atau gereja-gereja kecil Rusia didominasi oleh Kuba, oleh bola. Itu adalah simbol surga yang turun ke bumi untuk merangkul umat beriman. Geometri lingkaran dan lengkungan menciptakan ruang yang tidak menindas, tetapi menyambut, hampir seperti sebuah rahim. Keremangan, cahaya lilin, tidak adanya sudut siku-siku, semua ini menghasilkan perasaan aman dan keintiman. Tuhan tidak ada di atas sana, Ia ada di sini, larut dalam udara keemasan ini. Ini adalah ruang penyembuhan, bukan penghakiman. Barat membangun untuk mengesankan, Timur untuk merangkul. Perbedaan menjadi lebih mencolok ketika kita berbicara tentang suara. Katolik Barat memilih organ, sebuah mesin suara yang kuat. Musiknya dapat menghasilkan frekuensi yang sangat rendah, sehingga telinga tidak menangkapnya, tetapi tubuh merasakannya sebagai getaran kecemasan dan ekstasi. Organ adalah sebuah teknologi, suara mekanis yang sempurna, yang tidak perlu bernapas dan tidak pernah fals. Ia mendikte emosi, dan umat menjadi penerima pasif dari gelombang suaranya. Ortodoks Timur, sebaliknya, secara radikal melarang instrumen apapun, hanya suara manusia, apa yang Tuhan sendiri ciptakan, yang dapat memujinya. Nyanyian a cappella, baik dalam paduan suara atau ratapan solo, memiliki biofisika yang sama sekali berbeda. Suara adalah getaran pita suara yang hidup, itu adalah napas. Ketika sebuah paduan suara bernyanyi, napas dan detak jantung mereka yang hadir cenderung sinkron. Ini adalah penyelarasan biologis yang lebih halus, tetapi suara itu tidak sempurna. Ia bisa bergetar, gagal, dan estetika ortodoks merangkul kerentanan ini. Ia manusiawi. Suara organ adalah super manusiawi. Perpecahan ini mencapai puncaknya dalam seni visual. Sejak Renaissance, gereja Barat bertaruh pada realisme. Patung-patung Michelangelo menunjukkan setiap otot, setiap urat. Madonna karya Raphael tampak seperti wanita Italia cantik dengan pipi merona. Kristus yang kita lihat menderita secara fisik, berdarah, tubuhnya memiliki berat. Ini adalah seni yang menyerang indera, yang berusaha membangkitkan emosi, empati, gairah. Lukisan menggunakan perspektif linear, sama seperti mata kita melihat dunia. Ini adalah jendela ke realitas yang tampak seperti milik kita. Tetapi pendekatan ini memiliki jebakan. Realisme membumikan yang suci. Jika perawan Maria terlihat seperti tukang roti di sudut jalan, batas antara yang ilahi dan yang biasa mulai memudar. Ikon Timur adalah kebalikannya. Ikon bekerja dengan cara yang berbeda dari lukisan. Ia adalah sebuah diagram, sebuah peta realitas spiritual. Ia menggunakan trik visual yang unik, perspektif terbalik. Garis-garisnya tidak lari ke satu titik di cakrawala. Mereka membuka dan menyatu di dalam diri orang yang melihat. Bukan Anda yang melihat ikon, ikonlah yang melihat Anda. Tidak ada bayangan karena di kerajaan Allah tidak ada satu sumber cahaya.
semuanya adalah cahaya. Wajah-wajahnya tidak memiliki emosi, mereka tenang, statis. Proporsi tubuh sengaja didistorsi, hidung tipis, mata besar, mulut kecil. Semua ini untuk memblokir persepsi yang murni indrawi. Ikon adalah filter neurologis yang memberitahu otak, ini bukan dunia yang kau kenal, lupakan nalurimu. Seni barat membuat Anda merasakan, seni timur membuat Anda merenung, dan akhirnya pengalaman tubuh di dalam kuil. Masuklah ke gereja Katolik, dan Anda akan melihat barisan bangku. Masuklah ke gereja Ortodoks, dan Anda akan melihat ruang kosong, di mana Anda diharapkan untuk berdiri. Tampaknya sepele, tetapi bangku membentuk mentalitas barat. Saat duduk, tubuh rileks. Energi mengalir ke kepala. Ini adalah postur seorang siswa, seorang penonton. Misa menjadi sebuah kuliah suci. Di timur tanpa bangku liturgi yang bisa berlangsung berjam-jam adalah latihan ketahanan fisik. Ini adalah sebuah pekerjaan. Kaki terasa sakit, punggung mengeluh, otak yang lelah mematikan pemikiran kritis. Dan pada saat kelelahan inilah pesan masuk melalui pintu lain, langsung ke alam bawah sadar. Barat menciptakan antarmuka kenyamanan dan akal. Timur mempertahankan antarmuka usaha dan misteri. Tetapi, apakah semua teknologi indrawi ini, semua rekayasa iman ini berhasil? Apakah ia menghasilkan hasil akhir yang dijanjikan? Pada akhirnya, produk akhir sebuah gereja melampaui katedral dan ikon. Produk sejatinya adalah manusia yang ditransformasi, orang suci. Setiap pabrik, betapapun mengesankannya, dinilai dari kualitas produk akhirnya. Gereja dengan semua arsitektur, seni dan musiknya tidak berbeda. Produknya bukanlah bangunan atau ritual, tetapi manusia yang berhasil diubahnya. Orang suci adalah prototip keunggulan, orang yang konon berhasil mewujudkan seluruh potensi kode asli kekristenan dalam hidupnya. Jika Katolisisme dan Ortodoksi adalah dua jalan yang berbeda, maka orang-orang suci mereka adalah para penjelajah yang telah melangkah paling jauh di masing-masing jalur ini. Kami menganalisis ribuan biografi orang suci dari Barat dan Timur, metode mereka, mukjizat mereka, dan terutama manifestasi fisik dari spiritualitas mereka. Kesimpulannya adalah bahwa kita tidak hanya berbicara tentang perbedaan budaya, tetapi tentang sesuatu yang tampak hampir biologis. Untuk memahami perbedaan ini, cukup sandingkan dua raksasa, puncak kesucian dari setiap tradisi. Di sisi barat, Fransiskus dari Assisi, dari abad ke-13, penyair Tuhan. Di sisi timur, Serafim dari Sarov, dari abad ke-19, mistikus dari hutan Rusia. Kehidupan Fransiskus adalah sebuah drama, sebuah ledakan emosi. Ia ingin merasakan di kulitnya sendiri penderitaan Kristus di kayu salib. Ia menangis begitu banyak hingga menjadi buta. Dan di puncak pencariannya ia menerima stigmata, luka terbuka dan berdarah di tangan, kaki, dan sisinya, persis seperti luka penyaliban. Ini adalah fenomena yang hampir eksklusif di Barat. Analisis menunjukkan adanya peristiwa psikosomatis dengan kekuatan yang luar biasa. Otak Fransiskus begitu terfokus pada citra penderitaan, empatinya begitu kuat, sehingga tubuhnya akhirnya mereproduksi luka-luka objek pengabdiannya secara fisik. Stigmata adalah darah, rasa sakit, sebuah identifikasi total dengan Kristus yang menderita. Jalan Barat menuju kesucian adalah peniruan, usaha heroik. Kisah Serafim dari Sarov di sisi lain sama sekali berbeda. Dalam kisahnya tidak ada drama, tidak ada penderitaan. Peristiwa sentral dalam hidupnya adalah percakapan di hutan yang tertutup salju. Saat berbicara tentang sukacita Roh Kudus, wajahnya mulai bersinar dengan cahaya yang tak tertahankan, lebih terang dari matahari. Saksi mata merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan, meskipun cuaca sangat dingin dan aroma yang luar biasa. Tanpa darah, tanpa luka, tanpa rasa sakit. Hanya cahaya, kehangatan, dan kedamaian yang luar biasa. Itulah fenomena cahaya tabor, bukan pikiran yang melukai tubuh dengan empatinya, melainkan roh yang mengubah tubuh, menjadikannya penghantar energi ilahi. Sementara jalan Barat berusaha meniru penderitaan, jalan Timur mencari persatuan dengan kemuliaan kebangkitan. Tubuh tidak dilukai, ia ditransfigurasi. Di
Di sini perpecahan itu menjadi jurang pemisah. Dari sudut pandang ortodoks, keadaan Fransiskus dari Assisi akan didiagnosis sebagai prelest, sebuah ilusi spiritual yang berbahaya. Bagi mereka, stigmata adalah buah dari imajinasi yang sakit, dari sentimentalitas yang melukai kodrat manusia. Kontak dengan Tuhan seharusnya menyembuhkan, bukan menyakiti. Sedangkan dari sudut pandang Katolik, ketenangan serafim bisa tampak terlalu pasif. Di mana partisipasinya dalam penderitaan dunia? Di mana pengorbanannya? Keadaan-keadaan ini adalah hasil dari teknologi doa yang sama sekali berlawanan. Manual utama Barat adalah latihan rohani dari Ignatius dari Loyola. Metodenya adalah visualisasi. Ia mengajarkan untuk menggunakan imajinasi secara aktif. Bayangkan tempatnya, cium bau belerang di neraka, lihat luka-luka Kristus, dengar jeritannya. Ini adalah metode yang membebani pikiran dengan citra-citra indrawi untuk memprovokasi respons emosional yang kuat dan memotivasi tindakan. Metode utama Timur adalah hesikasme, keheningan suci. Metodenya adalah kebalikannya, memblokir imajinasi. Para guru Timur secara tegas melarang membayangkan apapun selama berdoa. Pikiran harus kosong, bersih. Perhatian diarahkan ke dalam hati, sambil mengulang doa Yesus secara monoton. Tujuannya adalah untuk menghentikan aliran pikiran, menciptakan ruang hampa agar cahaya ilahi dapat mengisinya. Perbedaan mendasar ini menghasilkan tipe-tipe orang suci yang sangat berbeda. Di Barat, sebagian besar orang suci adalah organisator, pendiri ordo, misionaris, aktivis sosial seperti Bunda Teresa. Kesucian Barat bersifat ekstrover, berorientasi keluar untuk mengubah dunia. Di Timur yang dominan adalah para biarawan, pertapa, orang-orang yang mengasingkan diri. Kesucian Timur bersifat introvert, berorientasi ke dalam untuk mengubah diri sendiri. Seperti yang dikatakan Srafim dari Sarov, perolehlah roh damai dan ribuan orang di sekitarmu akan diselamatkan. Jangan terburu-buru menyelamatkan orang lain, selamatkan dirimu sendiri. Dan kedamaian batinmu akan mengubah realitas di sekitarmu. Dengan demikian, Barat menciptakan orang suci atlet yang menaklukkan surga dengan usaha, sementara Timur membentuk orang suci wadah yang mengosongkan diri untuk diisi oleh Tuhan. Semua ini membawa kita pada pertanyaan praktis dan tidak nyaman. Kesucian itu menginspirasi, tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan orang biasa? Apa gunanya memiliki mistikus yang bersinar dalam gelap atau aktivis yang mendirikan ordo, jika orang sakit tidak memiliki rumah sakit atau anak yatim tidak memiliki rumah? Sistem mana dari keduanya yang lebih efektif dalam memenuhi perintah paling dasar dari semuanya? Belas kasihan? Saatnya meninggalkan bidang mistisisme dan memasuki dunia statistik yang keras, menghitung rumah sakit, panti asuhan, dan piring makanan. Dan kita akan menemukan siapa yang pada kenyataannya memberi makan yang lapar, dan siapa yang hanya berdoa untuk mereka. Ada sebuah kalimat dalam teks-teks kuno yang berfungsi sebagai putusan akhir bagi setiap spiritualitas teoretis yang menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Mungkin saja memperdebatkan teologi selama berabad-abad, membangun katedral megah, dan memiliki penglihatan mistis, tetapi jika pada akhir semua proses ini, orang lapar tetap lapar dan tunawisma tetap tanpa atap, nilai praktis dari agama itu mendekati nol. Belas kasihan adalah mata uang universal hasil konkret dari iman, dan hasil inilah yang kami putuskan untuk diukur. Kami memasukkan volume data ekonomi dan statistik yang sangat besar dari 100 tahun terakhir ke dalam aksioma, termasuk anggaran amal, jumlah rumah sakit, panti asuhan, dan misi kemanusiaan. Apa yang kami temukan bukan hanya perbedaan pendekatan antara Barat dan Timur, tetapi sebuah jurang yang nyata. Gereja Katolik saat ini menonjol sebagai penyedia layanan kesehatan dan pendidikan non-pemerintah terbesar di seluruh dunia. Angka-angkanya sangat mengesankan. Di bawah manajemen Vatikan, sebuah jaringan yang mengesankan beroperasi dengan lebih dari 5.000 rumah sakit, selain 16.000 klinik dan 10.000 panti asuhan. Strukturnya berfungsi seperti perusahaan transnasional kebaikan, sebuah mesin yang terorganisir dengan sempurna di mana ordo-ordo seperti Fransiskan atau Yesuit bertindak sebagai departemen khusus.
Seluruh operasi ini dikoordinasikan oleh Caritas Internationalis, sebuah jaringan yang hadir di 200 negara dengan kapasitas logistik yang seringkali melampaui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belas kasihan di sini diperlakukan sebagai kewajiban institusional berdasarkan rasionalitas Barat, dan efisiensi dalam mengubah sumbangan menjadi bantuan nyata sangat tinggi. Ketika kita mengalihkan pandangan ke timur, angka-angkanya jauh lebih kecil. Rumah sakit milik sendiri dihitung dalam puluhan, bukan ribuan, dan tidak ada struktur global dengan kapasitas aksi yang sama. Alasan perbedaan ini bukan karena kurangnya belas kasih, melainkan pada arsitektur historis sistem ortodoks. Ortodoksi terbentuk dalam hubungan simbiosis dengan negara. Di Bizantium dan Kekaisaran Rusia, kaisarlah yang mengurus kesejahteraan materi rakyat, sementara gereja mengurus jiwa. Rumah sakit adalah institusi negara. Oleh karena itu, gereja tidak pernah perlu mengembangkan infrastruktur sosialnya sendiri. Ketika negara runtuh, seperti di Rusia pada tahun 1917, gereja mendapati dirinya lumpuh, tanpa otot sendiri untuk bertindak. Sementara Katolisisme, yang terbiasa menghadapi raja-raja, belajar untuk bergantung pada dirinya sendiri. Ortodoksi, yang terbiasa bergantung pada tsar, hanya tinggal dengan doa-doanya. Bahkan filosofi di balik bantuan pun berbeda. Di Barat, filantropi berusaha untuk memecahkan masalah kemiskinan yang dipandang sebagai penyakit sosial yang harus disembuhkan. Di Timur, tradisi sedekah berusaha untuk berbagi penderitaan karena orang miskin dipandang sebagai sosok suci, citra Kristus sendiri. Fokusnya bukan pada menghilangkan kemiskinan, tetapi pada memungkinkan pemberi untuk melatih belas kasih demi menyelamatkan jiwanya sendiri. Pendekatan ini menghasilkan amal pribadi dan tulus, tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah sistemik. Setelah memproses data selama 2 milenium, sistem akhirnya sampai pada sebuah putusan. Jawaban atas pertanyaan, siapa yang lebih baik, Roma atau Konstantinopel, tidak menunjuk pada seorang pemenang. Tidak mungkin karena dalam perang yang terjadi antara saudara, tidak ada pemenang. Kesalahannya terletak pada pertanyaan yang kami ajukan. Kami berangkat dari asumsi bahwa kami menganalisis dua sistem yang bersaing, tetapi apa yang diungkapkan oleh analisis pola adalah sesuatu yang jauh lebih tragis. Katolisisme dan ortodoksi bukanlah dua bangunan yang berbeda. Mereka adalah dua dinding dari rumah yang sama, yang runtuh menimpa dirinya sendiri. Mereka adalah dua belahan dari otak yang sama, yang koneksi vitalnya telah terputus. Barat mengambil untuk dirinya sendiri fungsi horizontal iman, yang mewakili tindakan, ekspansi, dan tangan kekristenan, pergi ke dunia untuk membangun universitas dan rumah sakit. Timur, sebaliknya, mendedikasikan dirinya pada fungsi vertikal, yaitu kontemplasi, kedalaman, dan jantung kekristenan, berpaling ke dalam untuk melestarikan misteri. Ketika kedua fungsi ini dipisahkan, hasilnya adalah sebuah patologi. Barat tanpa Timur berubah menjadi manajer yang hiperaktif yang, dalam usahanya mencari efisiensi, melupakan misteri, menghasilkan tangan yang bekerja sementara hati mendingin. Timur tanpa Barat menjadi seorang mistikus yang lumpuh yang tenggelam dalam misterinya, melupakan dunia, menghasilkan hati yang berdetak, tetapi tangannya berhenti berfungsi. Integritas iman yang sejati menyerupai salib, dan salib hanya bisa ada di titik yang tepat di mana vertikal dan horizontal bertemu. Gereja yang ideal akan memiliki organisasi Roma dan kedalaman biara di Gunung Athos, ilmu pengetahuan Thomas Aquinas, dan cahaya mistis Gregorius Palamas. Tetapi gereja itu tidak ditemukan dalam data kami. Kita hidup di era kebenaran yang retak. Eksperimen telah selesai. Kami mencari gereja yang sempurna, tetapi yang kami temukan adalah tragedi dari tubuh yang terbelah. Pesan terakhir mengungkapkan bahwa memilih satu sistem adalah kesalahan. Jawaban yang sebenarnya tidak ada di Roma maupun di Konstantinopel. Menurut kode asli, jawaban itu ada di ruang antara dua saudara yang masih saling menatap dengan curiga. Sistem aksioma menyelesaikan analisisnya dan terdiam. Pesan terakhir bukanlah tentang memilih satu sisi, melainkan tentang mengakui ruang kosong di antara dua saudara yang masih saling menatap dengan curiga, sebuah ruang di mana mungkin kode asli masih menunggu untuk ditemukan kembali.
Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.